Oke, baik sahabat tani, di hadapan sahabat tani ini kopi yang sedang belajar berbuah. Umurnya sekitar 4 tahunan, kopi jenis tim-tim sahabat. Ini kali perdana saya lakukan pruning. Tinggi, masih tinggi sekali tuh. Pucuk atas belum kita potong. Dan sedang belajar berbunga perdana sahabat. Jadi kalau kopi tim-tim seperti ini sahabat, bunganya tidak besar-besar, tetapi keunikannya buahnya besar. Ya, seperti itu ya. Walau bunganya tidak besar-besar, tapi uniknya buahnya besar-besar. Tidak kalah dengan kopi kelas Ateng Super ya. Oke, satu hal yang penting kita sediakan yaitu alat-alat pruning berupa gunting sahabat. Ya. Ini wajib dan harus ada. Jadi kita tidak perlu menggunakan tangan. Kenapa? Karena memakai tangan itu mengakibatkan tanaman kopi kita infeksi, kurang cakep, bahkan kurang rapi. Jadi butuh alat ya. Oke, kita langsung mulai sahabat. Untuk kopi tim-tim lebih bagusnya sahabat ya, jangan kita buat 80 cm, tapi kita usahakan buat sekitar 120 cm sahabat ya. Ini terlihat ada bunganya ya, terlihat. Nah, atau cara kedua adalah sesuaikan dengan tinggi kita sahabat ya, tinggi kita. Jadi untuk kalau kopi tim-tim kita usahakan 120 cm ya, 120 cm itu sangat baik untuk kopi tim-tim. Dan kalau 80 cm itu sangat baik untuk kopi Ateng Super atau kelas Ateng. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung mainkan karena kurang lebih kurang 120 cm. Jadi kita ambil di sini. Kita ambil sini. Potongnya ingat jangan lurus tetapi miring seperti ini. Oke, kita terangkan di tempat. Oke, seperti ini. Ya, miring. Jelas ya. Oke, jadi sudah kita potong sahabat. Seperti ini, miring ke atas. Apa gunanya Pak? Gunanya adalah ketika datang hujan ya, itu tidak akan membuat bagian pucuk atas ini berpenyakit ya, seperti itu. Jadi ketika datang musim hujan ekstrim, air hujan yang jatuh di bagian atas ini akan turun dengan sendirinya, sehingga tidak sempat menyebabkan pembusukan pada pucuk atas ya. Jadi apa gunanya Pak kita ambil pucuk atas? Gunanya untuk mengendalikan ketinggian sahabat. Jadi kalau kita tidak ambil ini, nanti lama-lama semakin tinggi ya, kesulitan kita sendiri sewaktu dalam pemangkasan atau pemanenan. Seperti itu ya. Nah, jadi barangkali tempat sahabat tani ada yang budidaya kopi tim-tim dan usia yang sama, ini cara yang tepat sahabat. Cara ini saya lakukan bertahun-tahun berulang-ulang ya. Pucuk bagian atas sudah selesai 120 cm. Oke, kita pantau sekitaran batang kopi tim-tim kita ini sahabat. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan pengaturan sahabat. Nah, ini ada nggak kira-kira sejengkal? Nah, lewat sahabat ya, lewat 1 jengkal. Oke, jadi kalau udah kondisi seperti ini sahabat, ini karena sudah banyak tidak keluar tunas ya, ini baru siap kita panen. Entah kenapa tunasnya itu keluar di sini, ini berbuah. Nah, ini ya calon-calon, tetapi masalahnya kenapa saya ambil, karena dari batang cabang ini nanti kalau sudah berbuah nanti ya, itu akan menutup batang. Ini nanti tunasnya terus berkembang ini dari satu cabang tunas sehingga terus menyebar menjadi banyak. Jadi harus kita ambil demi keamanan. Nah, tuh seperti ini. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? Ini diambil juga ya. Nah, sekiranya di bagian batang dan cabang ini aman ya,
itu tidak perlu lagi diapa-apakan, karena atas nama cabang baru atau bisa dibilang tunas baru itu semua masih produktif, maka tidak boleh diambil semua. Loh, kapan jadi Pak kita ambil semua? Itu di saat kopi ini sudah masuk 7 tahunan. Nah, itu akan terlihat tunas sangat banyak dan rimbun ya. Nah, itu baru kita lakukan pengaturan berikutnya seperti itu. Nah, jadi kalau di bagian atas sudah seperti ini keadaan sahabat tani, barulah kita pantau di bagian bawah. Nah, ini kita atur sahabat ya. Ingat, bukan ini tidak produktif, tetapi kita mengatur mana cabang yang tidak sesuai arahnya seperti ini ya. Ini arahnya ke cabang sini nih ya. Nah, nanti ini akan menutupi ini sahabat ya. Jadi baiknya bagaimana, ya udah kita harus kurangi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita fokus ke cabang yang tidak terarah sahabat. Tuh ya, kita buat terarah. Nah, seperti ini sudah terarah ya sahabat ya. Nah, cukup seperti itu sahabat, tidak perlu berat-berat kita lakukan. Makanya itu kopi tim-tim ini ada yang tunasnya cepat banyak dan ada tunas yang belum cepat banyak. Jadi semua tergantung dari tanaman kopi kita itu sendiri sahabat. Nah, kalau seperti ini sudah aman sahabat ya, sudah aman tuh, sudah teratur. Nah, jadi sahabat tani, kalau di tempat sahabat tani keadaan kebun seperti ini, sedang ada buah seperti ini tapi sudah tidak banyak lagi. Nah ini yang namanya kopi tim-tim lagi belajar berbuah. Jadi kalau lagi belajar berbuah itu buahnya itu seperti ini sahabat, ada 7 buah dan dompolan itu agak jarang sahabat. Nah ya, jadi ada komen sudah lama masuk ke saya, apa pula itu katanya terbaik, apa juga katanya mengerti tentang kopi Arabica, itu dompolannya jauh-jauh jaraknya ya, seperti ini ya, dompol sama ini itu jaraknya berjauhan tuh. Padahal orang itu memang nggak tahu, dikiranya ini kopi Robusta ya. Nah, ini padahal kopi tim-tim, kopi jenis Arabica tim-tim memang seperti ini sahabat. Ini karena lagi belajar berbuah. Nanti kalau sudah besar dan tumbuh besar, maka ini akan merapat nanti sahabat. Ini itu akan merapat ya, sesuai usia. Ya, jadi kalau kopi tim-tim lagi belajar berbuah itu ciri khasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Entah dengan kopi Robusta, mungkin kopi Robusta kalau belajar berbuah mungkin rapat gitu ya, entahlah ya. Karena saya bidang kopi Arabica. Nah, oke, kita akan praktekkan ke batang kedua sahabat ya. Ini di hadapan sahabat tani, ini usia kopi tim-tim yang masih berusia sekitar 1 tahun 6 bulan ini sahabat ya. Jadi ini dengan yang di belakang kita ini yang barusan kita praktekkan itu saya tanam tidak serentak, makanya bisa jadi seperti ini, tumbuhnya tidak serentak. Oke, kita akan praktekkan di sana ya. Itu ada lagi yang belum kita ambil pucuk atas ya. Nah, seperti ini sahabat. Oke, perkirakan 120 cm ya, perkirakan 120 cm sahabat. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada sebagian yang berpendapat ini kan ada warna hijau ya, batangnya ini warna hijau dan ini warna coklat. Pak katanya di atas warna coklat baru cocok kita potongkan ya. Itu betul ya sahabat ya, ini warna coklat ya. Nah, jadi di bagian atas nih sahabat. Nah, oke, kita ambil miring, begini boleh ya, bebas, yang penting miring sahabat, seperti ini. Nah, saya lakukan seperti ini. Oke ya, sudah terputus. Nah, oke, ini juga usianya sama sahabat, 4 tahunan. Oke. Nah, dan kondisi masih berbuah dan belum saya panen ini sahabat ya. Rencana besok saya panen sahabat. Ini sudah masuk buah akhir. Dan ini juga terlihat ya, dompolannya jarang. Inilah memang ciri khasnya kopi tim-tim ya. Jadi jangan disamaratakan dengan kopi Robusta. Mungkin Robusta itu lebih rapat dompolannya sama ini ya, ini tidak. Oke, paham ya. Nah,
Jadi kalau keadaan masih berbuah belum kita kutip ya, itu nggak apa-apa kok ya, langsung aja kita ambilkan pucuk atas. Oke, aman ya. Nah seperti ini. Nah lalu langkah kedua ya sama dengan yang itu, yang lagi belajar berbuah itu tadi ya, yang kita praktek. Nah kita cek, kita atur cabangnya sahabat. Nah ini kira-kira mengganggu tidak, kan gitu ya. Nah ini tidak mengganggu sahabat. Nah jadi biarkan aja, kita cari yang kira-kira mengganggu. Oke. Oh iya, satu lagi, dan jangan lupa cek juga cabang kering. Oke. Nah seperti ini cabang kering nih. Ini tak ada gunanya sahabat kalau dipelihara pun. Biasa buahnya ujung ya, di sini bakal kosong dan terlihat cabangnya ini kurus ya, kurus seperti ini. Nah ini pun ada cabang, ini agak gendut ya, gemuk. Jadi bisa kita kurangi salah satu, ini kita potong. Nah gampang ya. Baru kita cek, biasanya cabang yang tidak beraturan tuh ada di bawah biasanya. Nah ini aman ya sahabat ya, terarah semuanya. Pokoknya sahabat tani perhatikan yang terarah gitu. Yang tidak terarah itu pangkas saja. Nah ini seperti ini sahabat. Nah ini ya, tunas atau cabang ini kan masih kecil, dan ini juga masih kecil ya. Dan ini sudah muncul calon bunga ya, sudah muncul calon bunga. Jadi kalau kita tunggu ini nggak bakal keluar ya, nggak bakal keluar bunganya sahabat. Kenapa? Sudah direbut sama yang ini nih ya, cabang yang sudah siap-siap untuk pembungaan. Nah jadi baiknya bagaimana, kurangi tuh ya, kurangi. Pokoknya kecil nih kita ambil. Nah seperti ini. Oke. Nah udah ada lagi sahabat, ini kita perhatikan lagi, ini udah ada calon, nampak ya, ini udah ada calon. Nah ini kan, ini nggak bakal ini sahabat, nggak bakal keluar bunga karena sudah dahulu sama ini sahabat. Nah, ini kan menyambung ya, nih menyambung. Oke, jadi harus kita kurangi aja. Nah ini karena ada buah, kan sayang dibuang, jadi kita ambil agak jarang sedikit seperti ini. Nah pokoknya atur gitu ya, atur yang dekat sama cabang ini sahabat, atur ya. Dan ini juga atur. Nah ini oke, kita usahakan harus jelas ya. Oke. Nah ini sahabat, ini kemari satu jengkal, berarti ini harus kurangi satu nih tuh ya. Gunanya ingat, supaya nanti kalau kita pelihara tunas di sini atau cabang di sini, nanti begitu besar dan berbuah itu di sini batang ini akan terganggu nih sahabat, akan tertutup dan gelap. Itulah gunanya kenapa satu jengkal ini harus dibersihkan. Oke. Nah baru kita perhatikan lagi sahabat. Nah seperti ini cabang masuk atau cabang balik sahabat. Ini cabang balik, terlihat ya. Ya ini cabang calon buah, dan ini cabang calon buah juga. Seperti saya bilang tadi ya, bahwa cabang untuk kopi yang lagi belajar berbuah itu semuanya berproduksi ya. Tapi di sini kita mengatur ya, kita lihat mana cabang-cabang yang balik, itu harus kita ambil. Karena nanti ke depan begitu ini tumbuh besar dan besar, itu akan menutupi cabang ini. Nah seperti itu harus kita ambil. Oke. Lalu jangan lupa kita perhatikan ada nggak kira-kira cabang-cabang kering. Biasa cabang kering itu ada di bawah seperti itu. Nggak ada ya. Dan ada juga di video saya waktu itu ya, untuk jarak dari pangkal ini ke sini ya, itu kalau ada tumbuh cabang-cabang di sini itu diambil semua sahabat. Kenapa diambil? Supaya ini tidak tertutup dan tidak gelap gitu ya. Di lingkaran kopi ini tidak gelap, tidak tertutup. Jadi kita terhindar gitu ya, tanaman kopi kita terhindar dari yang namanya Leukopsarium yang biasanya menyerang di tanaman kopi kita yang lembab, gelap gitu ya, atau dan juga sirkulasi udara tidak lancar ya gitu. Makanya ada gunanya ini sahabat. Kenapa harus dibuat seperti ini? Nah oke sahabat tani, nah ini contoh ya. Ini contoh, ini cabang kering dan di sini buah masih hijau. Nah ini akibat apa? Ini akibat hama kutu trips sahabat.
kutu kebul ya. Nah seperti ini. Berbeda dengan yang terkena serangan semut. Biasa kalau terkena serangan semut itu buah-buah ini akan menghitam, akan seperti ada serbuk-serbuk ya, bubuk hitam di sini ya sahabat. Dan itu biasanya sampai kemari itu akan meninggalkan bercak-bercak hitam seperti itu. Nah kalau ini terkena kutu thrips yang awalnya daunnya seperti ini sahabat, seperti ini. Tapi karena diserang, biasa kutu putih atau thrips itu di belakang ini ya, belakang-belakang ini, daun ini. Nah ya, jadi begitu menghinggap sehingga ini nanti cabang-cabang ini itu akan coklatan gitu. Lama-lama kering. Ya seperti ini sahabat. Nah, seperti ini. Ini contoh terkena hama thrips ya. Kutu putih ya. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana Pak ya? Kalau sudah seperti ini sebaiknya begini ya kita buat sahabat. Nah, ya kita tunggu aja ini memerah ya. Ini masih ada kok kesempatan buahnya memerah. Berbeda dengan terkena serangan semut. Kalau serangan semut itu buahnya ini sudah seperti bubuk hitam, itu memang nggak ada harapan. Tapi kalau terkena kutu thrips ini itu masih ada harapan. Jadi kita biarkan dulu merah buah ini, nanti baru kita potong di sini sahabat. Nah ya, jadi tidak terlalu berbahaya kok. Yang lebih berbahaya itu semut ya sahabat. Nah ini ada lagi nih. Nah seperti ini ya, kita potong aja. Nah terus kira-kira apa lagi ya, pokoknya sahabat tani, setelah pemilihan pucuk atas selesai, barulah kita tengok cabang-cabang yang tidak beraturan itu kita ambil ya. Lalu kita jangan lupa cari juga cabang-cabang kering yang ada pada batang kopi kita. Cabang kering ini banyak sekali masalahnya. Ada juga karena buah terlalu lebat, jadi kekurangan kalsium sehingga cabangnya menjadi coklat bahkan kering. Ada juga cabang mengalami kecoklatan karena terserang kutu putih ya, atau hama thrips ya. Jadi ada dua itu sahabat ya. Nah kalau seperti ini sahabat, ini akibat sengatan matahari nih. Karena di sini kemarau beberapa waktu lalu ya. Saat ini di sini sudah mulai masuk hujan, tapi jarang hujan seperti itu sahabat. Jadi kalau kebetulan kebun kita diserang oleh hama semut ya, pas sekali caranya nih sahabat. Pas sekali kalau jarang hujan seperti ini nih, pas sekali kita basmi hama semut itu sahabat. Apalagi kutu-kutuan itu bisa juga lebih bagus sahabat daripada hujan setiap hari. Nah hujan setiap hari itu kurang maksimal ya kinerja insektisida yang kita kasih sahabat. Oke, saya rasa mudah dipahami sahabat tani, mudah, simple kok ya. Jadi untuk di sahabat tani yang dimanapun Anda berada yang ada budidaya kopi tim-tim ya, cocok sekali nih. Ini sangat recommended. Cara yang saya bagikan ini cara yang paling sering saya buat sendiri, cara yang paling sering dan selalu saya pakai seperti itu sahabat. Jadi soal pengalaman, kok sahabat tani tanya sama saya seberapa pengalaman, ya nggak terbilang lah ya. Seingat saya ini 12 tahun sudah saya bertani kopi Arabica, itu lebih kurang ya sahabat tani. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, semangat terus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.